Setiap orang punya cerita. Boombai. Halo semuanya, nama gue Siska dan partner gue. Dan gue Dimas. Kali ini kita sudah berhadapan dengan para lelaki dan perempuan yang masing-masing mempunyai pesona yang gila melebihi bidadari surga. Ada tepuk tangan untuk narasumber kita. Oke, gimana? Di episode kali ini kita akan membahas tentang anak mutasi. Sebelumnya kita perkenalkan dulu dengan narasumber kita. Halo semuanya. Halo, terima kasih. Kenalin gue Audrey. Oke. Udah sama. Dan gue Fajar. Oke, halo Audrey, Fajar. Gimana kabarnya nih? Ya, puji Tuhan baik lah. Begitu. Udah pada makan belum nih? Belum, mau beliin nggak? Duh, gimana ya, kebetulan juga ini hostnya juga belum makan. Kalau misalkan mau nanya makan gimana, tanya makrilnya. Soalnya kita juga digaji mereka. Oh gitu. Oke, siap. Kalau misalkan makan apa aja udah sama kriw aja udah aman pokoknya. Butuh minum. Butuh banget nih. Tanya aja sama kriwnya kan. Ya. Oke. Gimana Siska? Ayo lanjut. Oke. Kita pembuka pertama dulu ya. Oke. Ini gue izin bacain pertanyaannya ya. Ya, Oke, untuk Audrey dan Fajar kita ada beberapa pertanyaan nih buat kalian berdua. Nih, ngomong-ngomong masalah mutasi, menurut kalian dari perspektif atau POV dari kalian semua tuh tentang anak mutasi sekaligus definisi menurut kalian tuh gimana sih anak-anak mutasi kayak dari pandangan kalian tuh anak mutasi di sekolah ini aja ya, di sekolah SMK 51 Jakarta tuh menurut kalian anak mutasi kayak gimana? Gini, izin gue jawab duluan ya. Menurut pandangan gue tuh anak mutasi, mungkin dia dari SMA yang gak kepilih di PPDB tuh di SMK. Dan juga dia gak nyaman sama lingkungan lamanya, jadi dia pindah ke sini lah gitu. Menurut pandangan lu Fajar? Ya kalau dari gue sih ya tadi Audrey yang pas kedua juga benar ya. Dia kayak emang udah kepilih di SMA atau SMK yang emang dia udah pilih di PPDB, tapi dia kayak nggak enak aja gitu, apa ngerasa nggak enak sama lingkungannya, jadi ya dia kayak ngerasa pengen pindah aja jadi gitu. Jadi intinya mutasi itu kalau menurut pandangan kalian orang yang pindah dari sekolah pertama ke sekolah yang kedua gitu ya intinya ya. Oke. Karena lingkungannya kurang. Betul. Next questions. Kita ada mau lu baca nih? Oke, gue bacain ya. Untuk pertanyaan kedua nih buat kalian berdua. Kalau menurut kalian gimana sih cara mereka untuk berbaur dengan lingkungan barunya, kayak kalau misalkan menurut kalian seandainya kalau kalian untuk menjadi anak mutasi nih, ntar kalian kalau misalkan berbaur, kalau misalkan beradaptasi sama teman-teman baru kan, gimana cara kalian untuk mengatasi semua itu? tergantung orang. Kalau dia mau punya relasi, dia pasti bakal buka pembicaraan duluan, dia bakal cari temen duluan. Tapi kalau misalnya dia emang gak mau cari temen gitu, berbaur, dia tunggu didatengin orang. Orang bakal datang ke dia bakal berbaur secara seiring waktu lah. Kalau menurut Fajar gimana? Ya gue sih setuju juga sama Audrey. Ya menurut gue juga gitu. Cuman ya kadang tuh orang juga yang namanya tuh susah ya dan berbaur, nggak mungkin langsung berbaur gitu. Ya dia butuh waktu juga. Dan emang tergantung orangnya juga, yang Audrey bilang ya dia mau apa enggaknya gitu loh. Dan kadang kan juga ada yang orang namanya introvert kan. Nah kalau orang introvert itu kadang susah tuh buat diajak berbaurnya, karena dia emang paling suka tuh menyendiri ya kan. Betul. Ya menurut gue gitu aja. Kalau lu sendiri gimana? Lu introvert atau extrovert? Gue setengah-setengah sih. Ambivert ya. Atau mungkin kalau narasumber kita berdua, apakah mereka berdua introvert atau extrovert? Ambivert sih, ambivert. Ambivert. Ya. Baru denger. Kalau Fajar sendiri gimana? Introvert atau extrovert? Gue sih lebih ke introvert, cuman gue lagi berusaha buat extrovert sih. Bagus. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan ketiga kita. Yang ketiga, dari pengalaman kalian berdua nih, kalau misalkan ada anak mutasi di sekolah, gimana menurut kalian kalau misalkan maksudnya kayak lu ada temen dari mutasi dari beberapa sekolah gitu nggak? Kalau misalkan berdasarkan pengalaman kalian dari SD, mungkin dari SMP, ada ini nggak pengalaman teman mutasi dari sekolah lain? Ada nih.
Ada lah pastinya. Ada yang mungkin nggak ada ya. SD itu ada, dan itu kan kita kan per kelas gitu rame-rame, dan orang mutasi ini cuma satu, dan dia pasti temenin dong. Dan karena kita juga butuh relasi, butuh pertemanan, kita buka buat dia. Jadi saling welcome aja sih. Tapi seandainya kalau misalkan diri lu juga nggak welcome karena sifat dia yang agak-agak gitu, lu cara ngatasinnya gimana? Agak-agak gimana tuh? Kayak gimana ya? Kurang enakin lah gitu. Kurang di pergaulan lu tuh kayak kurang gitu, misal di definisi mindset lu dia tuh kurang. Terus lu kalau misalkan cara ngatasinnya gimana? Yang ngatasinnya kan pertama dia anak baru, kita nggak tahu juga kan sifat dia. Nah itu pasti dia kalau udah di circle itu bakalan kelihatan. Kalau udah kelihatan sifat-sifat itu ya udah cut off aja. Oh iya. Jadi yang intinya welcome aja dulu ya. Iya. Itu kalau udah ketahuan semuanya baru kayak gitu. Kalau menurut Fajar sendiri gimana? Apakah ada pengalaman dari SD SMP punya teman Kalau mutasi? SD sih nggak ada yang mutasi ya, tapi pas SMP ya pas SD gue yang mutasi ke sekolah ini 05 Cibubur. Oh, 05 Cibubur. Nah, kalau SMP sih ada sih beberapa orang yang mutasi gue dapet, dan itu salah satunya sahabat gue sendiri yang mutasi. Jadi Fajar sendiri dia udah punya pengalaman sejak SMP ya sebagai anak mutasi. Dan Fajar sendiri kalau misalkan pindah kayak gitu gimana perasaan? Pindah dari yang teman lama jadi beradaptasi lagi. Ya, jujur sih karena gue dulu bener introvert banget dan males banget ngomong, apalagi nyari temen ya. Gue diem aja sih, kayak ntar orang lama-lama datang sendiri ngajak ngobrol. Ya sih, make sense juga karena tadi seperti yang Fajar bilang sendiri dia anak kita. Tapi insya Allah untuk kedepannya Fajar bisa lebih baik lagi ya. Next question, ada dari perspektif kalian berdua nih, apakah susah menjadi anak mutasi? Mungkin dari Fajar dulu kali ya sebagai anak mutasi. Menurut gue sih ya lumayan susah lah buat jadi anak mutasi, karena kan dari kayak daftar ulang lagi gitu kan, apalagi ada tes-tesnya. Nah yang sulit tuh di tesnya sama pas seleksinya itu yang kayak emang harus nunggu lama banget. Dan ada enaknya juga sih mutasi, karena kayak kita tuh bisa tahu lingkungan baru kita juga biar bisa beradaptasi lagi gitu loh. Jadi ribet di ininya ya, tes-tesnya, seleksinya pasti susah banget sih ya. Kalau dari Audrey sendiri nih, seandainya Anda menjadi seorang anak mutasi, gimana? Apakah susah apa enggak? Susah banget sih. Kenapa tuh? Dalam berbaurnya. Iya, Itu udah males banget. Karena udah nyaman di lingkungan yang lama. Iya. Males ketemu orang baru. Tuh. Ya, tapi kadang kita juga kayak butuh lingkungan baru nggak sih, biar kita bisa paham sama orang lain juga gitu loh. Ini juga sih kalau itu. Oke. Terima kasih Fajar dan Audrey. Next questions. Banyak bener ini Roman. Ada 2 lagi, bentar lagi ya kan? Oke. Nih, dari pandangan kalian nih, pendapat kalian tentang fasilitas sekolah lama dan yang baru nih dari menurut Fajar lah ya. Kalau dari fasilitas SMP lama sama SMP baru tuh gimana? Ada upgrade atau downgrade gitu? Menurut gue sih nggak terlalu beda banget ya, cuman ya bedanya tuh kalau yang dulu kayak lumayan tingkat gitu loh, bagus. Tapi pas yang sekarang gimana ya, nggak tingkat, cuman lumayan gede aja gitu. Jadi ada inilah peningkatan dari fasilitas ya, walaupun nggak tingkat tapi fasilitas masih mendukung. Kalau dari Audrey sendiri nih, misalkan berdasarkan dari cerita teman-teman mutasi Audrey, menurut mereka tuh dari sekolah awal sama sekolah barunya yang sekarang berteman sama Audrey, gimana menurut teman Audrey? Apakah ada peningkatan atau mungkin standar-standar aja? Iya. Kebanyakan orang cerita kan pasti ini ya, ngebanding-bandingin sekolah ya. Kebanyakan orang tuh ini bukan dia kayak
sekolah lama gue lebih bagus ternyata. Tapi enggak, mereka tuh kayak ngerasa dejavu. Ini kalau di sekolah lama gue kayak naik ke sini gini. Dia tuh enggak kayak ngebandingin anjir SMP gua kayak lebih gede. Ini kok enggak. Dia gini. Ini kalau di SMP gua gini nih, ini ada di sini kantin ada di sini. Pokoknya dia deskripsiin semua. Dia di compare semua. Iya. Dari mulai kantin sampai kelas pun di compare semuanya sama dia. Mungkin di roasting jatuhnya. Iya. Ya Allah, benar-benar ya. Setiap orang pasti benar-benar ini ya berbeda. Oke. Terakhir nih. Iya. Last question. Oke. Dari Audrey dan Fajar sendiri, apakah kalian berdua ada pesan untuk anak mutasi yang lagi nonton video kita hari ini? Apakah ada pesan dari orang buat sesuatu? Betul. Kalau guys yang anak mutasi, kalau baru mutasi, jangan lupa berbaur biar dapet temen. Jangan mau diem aja. Oke. Semangat. Setuju sama Audrey. Kalau dari Fajar gimana? Ya sama kayak Audrey lah, jangan terlalu ini banget. Karena kan lingkungan yang lama tuh emang udah seru. Cuman pas lingkungan baru pasti kan kita butuh adaptasi lagi ya. Bercobalah untuk beradaptasi. Terima kasih banyak Audrey dan Fajar. Beri tepuk tangan